Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru MTS Negeri 1 Batam, peserta workshop penetapan KKM dan penyusunan RPP tahun pelajaran 2020-2021. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah pertemukan kita pada hari ini di ruangan kita ini untuk menyelenggarakan kegiatan workshop. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatat oleh Allah dengan nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Alhamdulillah pada sesi ini kita nanti akan belajar bersama membahas dan mengkaji tentang bagaimana teknis di dalam menetapkan KKM dan juga menyusun RPP yang benar. Tadi pagi kita telah mengikuti kegiatan pembukaan workshop ini secara seremonial. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kualitas kita sebagai tenaga pendidik di madrasah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan bagaimana teknis menetapkan KKM yang benar dan menyusun RPP yang benar. Untuk memudahkan saya dalam menyampaikan materi ini, maka izinkan saya untuk berdiri saja, ya, tidak belakang, ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, KKM kepanjangan daripada KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Istilah ini tidak asing bagi kita. Setiap tahun kita menetapkan KKM ini. Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan yang diampunya, maka harus menetapkan KKM di awal tahun. Kendala yang terjadi di lapangan adalah banyak di antara guru-guru kita ini yang menetapkan KKM masih tidak sesuai dengan prosedur. Di antaranya adalah ketika menetapkan KKM itu hanya lihat kawannya saja, kawannya berapa lalu diikuti, ya. Atau bahkan ada yang sebagian hanya tebak-tebak saja. Berapa KKM-nya? 78. Berapa KKM-nya? 73 dan seterusnya. Tidak melalui kajian dan analisis masing-masing indikator. Maka pada kesempatan ini akan kita bahas tentang bagaimana sih kita menetapkan KKM yang benar. Nah, ini sangat penting karena KKM itu akan mengukur sejauh mana kita bisa mentarget keberhasilan anak-anak kita dalam belajar. KKM yang kita tetapkan tahun ini, di akhir tahun nanti kita lakukan evaluasi, kita analisis apakah KKM tercapai atau tidak. Kenapa tidak tercapai? Perlu dinaikkan atau diturunkan. Nah, itu sebagai bahan kajian untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya. Nah, apa rambu-rambunya ketika kita akan menyusun KKM? Pertama, KKM seperti yang saya jelaskan tadi harus ditetapkan di awal tahun, karena di awal mulai ketika kita mau melakukan kegiatan belajar, target harus ditentukan. Kemudian KKM
ditetapkan oleh forum MPMP sekolah. Jadi ada rapat khusus MPMP di sekolah itu, lalu dibahas tentang bagaimana nilai berapa yang perlu diinginkan sesuai dengan analisisnya, lalu kemudian ditambah KKM. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat rentangnya 0 sampai 100. 100 itu adalah nilai maksimal. Dan nilai ketuntasan belajar, sekolah dapat menetapkan kriteria ketuntasan di bawah nilai maksimal. Dan tentu 100 itu tidak akan mungkin semuanya akan tercapai. Silakan bisa ditetapkan di bawah angka 100. KKM harus setelah ditetapkan maka harus dituangkan nantinya di dalam lembaran hasil belajar siswa. Ya. Bagaimana cara menetapkan KKM yang benar? Pertama, KKM itu harus disusun berdasarkan dari indikator. Indikator. Setelah itu KKM indikator akan menjadi KKM KD. KKM indikator ada beberapa indikator dibuat rata-ratanya menjadi KKM KD. Beberapa KD kemudian dirata-ratakan menjadi KKM SK. Beberapa KKM SK dirata-ratakan menjadi KKM mata pelajaran. Nah, KKM mata pelajaran inilah yang menjadi kunci ketika kita pertemukan tercapai atau tidak. Nah, dalam menetapkan KKM kita harus mempertimbangkan 3 hal: kompleksitas, daya dukung, maupun indeks siswa. Cara menetapkan KKM itu ada 2 macam. Yang pertama dengan format A. Format A itu dengan cara memberikan skor pada masing-masing tadi, kompleksitas, daya dukung atau indeks siswa dengan skor 1, 2, atau 3. Kalau kompleksitasnya tinggi maka skornya 1. Kompleksitasnya sedang 2. Rendah 3. Daya dukungnya tinggi 3. Sedang 2. Rendah 1. Indeks sesuai yang tinggi 3. Sedang 2. Rendah 1. Maka kalau kita contohkan, ada mata pelajaran yang indikatornya misalnya kompleksitasnya rendah, daya dukungnya tinggi, dan indeks sesuainya sedang, maka merumus cara menetapkan KKM-nya seperti ini: 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 karena ini nilai maksimal, skor maksimal, kali 100 sama dengan 88,9. Kalau dibulatkan menjadi 89. Itu cara menetapkan KKM. Nah, atau dengan format yang kedua, dengan cara menetapkan tentang nilai. Kompleksitasnya tinggi, tentang nilai antara 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Daya dukungnya kalau tinggi 81 sampai 100, kalau sedang 65 sampai 80, kalau rendah 50 sampai 64. Kemudian indeks siswa jika tinggi 81 sampai 100, jika sedang 65 sampai 80, jika rendah 50 sampai 60. Lalu kemudian ditambahkanlah, kemudian di rata-rata seperti dengan contoh yang pertama tadi, maka ketemulah nanti adalah KKM indikator, KKM KD, KKM SK, lalu kemudian KKM mata pelajaran. Sama. Tinggal nanti kita sepakati. Menurut saya lebih gampang di format yang ada daripada yang itu. Jadi seperti itu, sangat gampang. Nah, ini contoh. Silakan dilihat. Ini contoh ketika kita harus menghitung SK di satu indikator, 1 KD ya, 1 KD, kemudian ada 3 indikator, gitu caranya. Ya, nih kita kasih skor, kemudian ditambahkan 39 dan dengan 100 8 ini 88 sekian, kemudian ditambahkan, kemudian dirata-ratakan jadi KD. Ya, KD ini kemudian nanti ditambah dengan KD yang lain, kemudian dirata-ratakan jadi SK. SK ditambahkan jadi KKM mata pelajaran. Itulah caranya. Jadi sangat gampang sebenarnya, tapi harus menggunakan teori. Baik, itu tentang bagaimana cara menyusun dan menetapkan KKM. Nah, sekarang RPP. Bapak Ibu, RPP ini adalah satu hal yang tak kalah pentingnya, bahkan sangat penting. Kalau tadi ada target, kalau RPP ini masalah perencanaan. Selama ini kita disibukkan dengan perencanaan yang sangat luar biasa, karena memang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016
itu ada 13 komponen daripada RPP yang wajib diikuti. Nah, banyak guru-guru yang kemudian kelabakan hanya sekedar disibukkan dengan menyusun RPP, kegiatan pembelajaran di kelasnya malah berantakan. Nah, menteri kita yang baru, Mendikbud kita yang baru membuat edaran yang terbaru terkait dengan penyederhanaan RPP, yaitu dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 kemarin. Nah, di situ isinya adalah tentang penyederhanaan RPP. 13 komponen itu tidak menjadi hal yang wajib sekali, karena yang paling penting dari 13 tadi adalah hanya 3 saja. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen, penilaian. Maka yang lainnya itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Modelnya silakan bervariasi, tapi unsur ketiga hal tadi wajib ada. Maka Bapak Ibu akan bisa membuat RPP dengan cukup sederhana, bahkan ada yang bisa mengatakan hanya cukup 1 lembar saja. Silakan dimodifikasi. Yang jelas guru-guru kemudian tidak boleh ada yang beralasan gara-gara menyiapkan RPP maka pembelajarannya menjadi amburadul. Maka sekarang yang dipentingkan bagaimana dia melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan perencanaan yang matang, dengan sederhana saja. Jadi itu nanti akan kita share bagaimana kita panduan-panduan menyusun RPP ini, karena waktu kita sangat terbatas. Ya, Bapak Ibu, barangkali untuk sesi saya itu saja. Barangkali jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya serahkan kepada moderator untuk bisa menghibur pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Baik, kalau pertanyaannya sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, semuanya sudah dikira jelas, maka sesi berikutnya adalah kita harus melakukan praktek. Bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan tentang bagaimana meletakkan RPP KKM dan juga menyusun RPP yang benar. Silakan buka laptopnya masing-masing, buka silabus, ya, kemudian pemetaan SKKD dan lain sebagainya, indikator dan lain-lain. Nah, silakan kita praktek menyusun, menetapkan KKM yang benar. Ya, masing-masing guru silakan buka laptopnya, lakukan pekerjaan sendiri-sendiri. Silakan bergabung dengan yang lain jika ada kesulitan bertanya jawab dengan yang lainnya. Kemudian buat RPP 1 saja contoh. Nah, ya, nanti di akhir sesi nanti kita kumpulkan. Ya, silakan kerjakan. Baik, Bapak Ibu, sepertinya waktu kita sudah habis. Sekarang menunjukkan waktu 12.00. Kita harus melaksanakan sholat zuhur. Maka sedapatnya saya berharap semua pekerjaan yang Bapak Ibu telah lakukan tadi, menyusun RPP dan menetapkan KKM, silakan dikirim ke saya melalui email saya, rudihartono@yahoo.co.id. Sekali lagi, rudihartono 1977@yahoo.co.id. Silakan dikirim semuanya ke saya lewat email tadi yang sudah saya share tadi. Nanti akan saya lihat dan saya analisis apakah yang Bapak Ibu lakukan sudah benar atau belum. Nanti kita akan berkumpul kembali pada pukul 14.00 setelah isoma. Semuanya sudah berkumpul di sini. Kita akan mendiskusikan, mempresentasikan masing-masing tentang apa yang telah Bapak Ibu kerjakan, sehingga kita bisa melakukan analisis secara bersama-sama. Baik, itu saja untuk sesi ini. Kita akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.